Assalamualaikum para peternak milenial semua. Salam sehat untuk Anda. Kali ini Madrasi Farm akan memaparkan cara mencampur pakan rumahan, yaitu nasi aking dengan dedak atau katul. Pakan tersebut meliputi dua bagian, yaitu pakan kering dan pakan basah. Nasi aking tidak boleh langsung diberikan begitu saja pada ayam, sebab itu masih berjamur dan banyak kuman. Karena itu, nasi aking tersebut harus dicampur atau direndam dengan air kapur. Nasi aking yang dimaksud di sini adalah sisa-sisa makanan, sisa-sisa nasi yang dikeringkan, atau juga disebut kalau di Madura itu disebut kara. Nah, jadi nasi tersebut yang sudah kering kerontang dan kita simpan sebanyak mungkin atau beli di pasaran cuman harganya 3.500 atau 4.000 per kilo. Ini akan sangat menghemat pada biaya pakan kita. Tapi jangan lupa, nah ini sedang saya campur saya rendam dengan air kapur. Air kapur ya, kita beli kapur gamping di pasaran 10.000 itu sudah dipakai 1 bulan. Cara mencampurnya setelah itu 6 jam lah. Nah, 6 jam setelah lembut. Jadi kalau pagi kita campur utuh untuk pakan sore. Karena kami memberikan pakan basah itu pagi hari, maka saya mencampurnya sore hari direndam. Jadi ada 12 jam perkiraan itu. Lah pagi langsung saya campur lagi dengan dedak. Yang saya pakai di sini dedak jagung. Jadi cuman kami 2 saja, yaitu nasi aking yang sudah direndam dengan air kapur dan dedak jagung. Nah, dedak jagung tersebut kita tanpa ukuran yang pasti, ya sesuai kebutuhan aja. Nah, jadi langsung kita aduk, kita campur. Kalau terlalu keras, tambah lagi dengan air kapur. Jadi air kapur itu sangat membantu, sebab kalsiumnya itu juga akan mengeraskan cangkang telur pada betina-betina yang sudah bertelur, dan juga membunuh kuman dan bakteri jamur yang ada pada nasi aking ketika proses penjemuran sebelumnya. Nah, kita campur selembut mungkin. Ini memang untuk pakan basah pagi hari ini, sebab dalam keadaan ayam sudah lapar pagi hari. Jadi saya kasih, walaupun ada air kapurnya tetap akan dimakan. Jadi kita jangan terlalu ribet dengan urusan pakan. Carilah yang sederhana. Nah, baru nanti setelah itulah saya kasihkan pada ini yang fase 2. Ini Madrasi fase 2. Kami masih tetap pelihara ini fase 2 ini, terus berlanjut ini fase 2 ini. Nah, ini itu jantannya yang fase 2 dan betinanya itu ayam Madura. Ini pakan basahnya. Setelah saya dirasa cukup, sebab itu udah selera makan dan tidak sama. Tutup. Nah, ini yang fase 3, pejantan dan betina fase 3. Nah, ini yang fase 3. Yang fase 3 juga sedang berproduksi telurnya. Nah, ini pakan basah yang saya berikan pada parent stock. Nah, parent stock kan kami punya 12 betina dan 6 pejantan. Nah, itu yang akan dijadikan layer nanti, itu Madrasi Blorok Hitam. Nah, ini. Jadi kandangnya sederhana, tetap itu yang kandang kemarin yang saya tunjukkan itu. Jadi satu kandang ada 2 betina atau 3 betina, 1 pejantan, itu cukup. Nah, ini di bawah ini jenis yang lain, ini
juga dari indukan pejantannya itu dari fase 2. Tetapi betinanya saya ambil ayam Arab. Jadi pakan basah itu untuk pagi hari, nasi aking yang dicampur dengan dedak jagung. Nah, sekarang kita coba perhatikan pada pakan kering. Pakan kering kita tidak usah beli stok banyak-banyak lah wis gitu. Jadi kita cari pur petelur, karena ini kami akan menuju pada petelur. Pur petelur 2 kilo saja wis cukup. Kalau di daerah kami harganya kisaran 11.000 atau 12.000. Nah, pur tersebut atau disebut konsentrat juga itu saya pakai juga, saya aduk dicampur dengan dedak jagung. Perbandingannya 3:1. Tadi purnya saya ambil 2 kilo, maka pur yang 2 kilo itu dicampur dengan dedak jagung 6 kilo. Nah, yang pakan kering ini memang saya khususkan yang dicampur dengan pur tadi dikhususkan bagi betina-betina petelurnya dan juga calon-calon indukan parent stock tadi, biar produksinya cepat, telurnya banyak, tetapi minumnya juga saya pakai minum sederhana, air kapur, biar cangkangnya itu keras. Nah, jadi 3:1, kita langsung oplos saja, dioplos 3:1. Untuk 2 kilo tadi, 2 kilo pur dan 6 kilo dedak, ini sudah cukup. Dengan ayam-ayam yang sebegitunya itu cukup banyak, itu 3 hari. Jadi cukup murah ini untuk menghemat tetapi produk telur tetap jalan. Jadi kita hemat pakan rumahan seperti nasi aking dari sisa-sisa dapur atau beli di pasaran juga murah. Kalau nggak ada dedak jagung, bisa juga dedak katul, dedak padi itu. Kalau di daerah kami lebih murah dedak padi itu. Ya, ini 1 minggu saya cuma menghabiskan 4 kilo pur. Itu terdiri dari 12 betina parent stock, 6 jantannya, dan F1 ada 2 pejantan, 6 betina. Lantas berikutnya F3 ada 8 betina. Ini sudah cukup. Bahkan sisanya juga saya kasihkan kepada ayam kampung yang saya umbaran. Nah, pakan kering tersebut saya kasihkan setelah pakan basah selesai dimakan semuanya, sudah kenyang, baru pakan keringnya saya kasih. Jadi ada jeda sekitar setengah jam dari pemberian pakan basah. Nah, setelah itu saya biarkan aja, biar dia dimakan dari siang sampai sore. Jadi saya sore itu cuman tinggal melihat, takut ada yang pakannya kurang, takut juga airnya kurang atau kotor, itu saya. Jadi satu hari itu saya ke kandang itu memang 2 kali, pagi 1 jam, sore 1 jam, sekaligus sore itu untuk ambil telur-telur hasil dan persiapan untuk anakan. Nah, yang parent stock saya kasih lah itu betina parent stocknya. Begitulah lahapnya. Jadi saya tidak pakai vitamin segala itu, cuman 2 campuran itu. Sangat-sangat sederhana, tapi cukup memenuhi syarat dari vitaminnya dan lain sebagainya, itu sudah memenuhi, sebab dedak jagung. Kalau memang di daerah Anda nanti banyak dedaunan seperti bayam atau lain sebagainya, itu juga bisa dijadikan campuran.
bisa dijadikan campuran. Sebab sekali-kali juga saya pakai itu bayam, ada kangkung. Terima kasih.